A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidaklah umiru mereka diperintahkan. Maksudnya bagaimana mereka diperintahkan oleh kitabnya. Kemarin kan cerita tentang orang kafir dan orang musyrik dari ahli kitab. Fi kitabihim, pada kitab mereka at-Taurat, yaitu kitab Taurat, wal Injil dan Injil. Jadi mereka diperintahkan di dalam kitab Taurat dan Injil untuk apa? Illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Jadi intinya di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil, mereka para ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil itu yaitu menyuruh mereka, orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik untuk menyembah kepada Allah. Ayya'buduhu, yakni menyembah kepada Allah. Mukhlisina, secara ikhlas, dengan keadaan ikhlas. Lahuddina, baginya ad-dina, yaitu ketaatan. Ya, ketaatan ini maksudnya secara ikhlas, ya, lahudina, bagi mereka ketaatan. Kalau dalam tafsir Jalalain tanpa dibarengi dengan syirik ibadahnya, minasyirki. Jadi ibadah kepada Allah itu secara ikhlas tanpa dibarengi oleh syirik, tanpa menyekutukan Allah. Karena orang-orang kafir, ahli kitab, orang-orang musyrik, ya, itu pada menyembah berhala, ya, pada menyembah patung, menyekutukan Allah. Tapi mereka yakin tentang Allah, tapi mereka menyembah berhala sebagai perantara, kata dia membahasanya gitu. Hunafa'a di sini maksudnya, ya, dengan lurus. Ya. Hunafa'a mustaqimina ala dini Ibrahim, yaitu dalam keadaan lurus, yaitu atas agama Ibrahim. Jadi mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama apa? Agama tauhid. Wa dini Muhammadin, dan agama Nabi Muhammad. Idza jaa, apabila Nabi Muhammad telah datang. Gitu diajarkan tuh nanti kalau Nabi Muhammad datang, gitu ya. Kata kitab Taurat dan kitab Injil, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah bahas ya, datangnya orang Yahudi dari Palestina. Tujuannya mereka datang ke Madinah untuk mencari Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ibrahim. Kan orang Yahudi itu asal dari kata Yahuda, anaknya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi masih melekat ajaran Nabi Ibrahim pada diri mereka. Nah, mereka karena dia tahu membaca kitab-kitab ya dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mereka datang ya mencari ke Madinah itu tujuannya untuk mencari Nabi Muhammad, menunggu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari tingkat awalnya tidak pada menemukan, sampai berapa generasi, kurang terlebih sekitar 4 atau 5 generasi,
Jadi cucunya mah sudah nggak paham gitu, bahwa kedatangan orang tuanya ke Madinah itu untuk menunggu kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang-orang yang memang memegang teguh kitabnya, ya, baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Contohnya siapa? Contohnya Rahib saudaranya Siti Khadijah Bukhairah, seorang penulis kitab Injil dan juga penulis buku yang mengerti tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Begitu pada usia kecil, ya sekitar usia belasan tahun lah, ya puluhan tahun lah, diajak dagang ke negeri Syam, ketemulah sama Bukhairah, yaitu diajak oleh Abu Thalib, ya pamannya. Dia mengatakan karena melihat ciri-cirinya pohon pada saat Nabi berteduh sama Abu Thalib itu matahari, pohon selalu melindungi Nabi Muhammad dari cahaya matahari. Lalu ditanya Abu Thalib, ini siapa? Ini anak saya. Aduh, saya kecewa, kata dia. Kenapa? Kamu kecewa kalau ini anak saya? Kalau dari ciri-cirinya Nabi terakhir itu tidak punya ayah, anak yatim gitu. Anak yatim, tapi kok ini dia punya bapak? Ini bukan anak saya, ini anaknya adik saya, dia keponakan saya, bahasanya gitu. Nah, pas begitu dibilang bahwa Nabi Muhammad adalah keponakannya Abu Thalib, nah, Bukhairah itu bilang kepada Abu Thalib, ya, bahwasanya suruh pulang gitu. Suruh pulang kemana? Pulanglah ke negeri asal, ke Mekah, karena orang anak ini kalau datang terus menempuh perjalanan akan dibunuh, karena anak ini nanti suatu saat akan menjadi nabi terakhir. Itu ketahuan ciri-cirinya. Matahari juga istilahnya mata cahayanya tidak mengenai Nabi Muhammad. Kadang-kadang awan, dipayungi awan, kadang-kadang dia halangin pohon gitu. Pohon tuh selalu tunduk menaungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketahuan ciri-cirinya dari masih kecilnya gitu. Terus wa yuqimus sholata, dan benar ya, dan mereka yang mendirikan sholat dari ahli kitab, ya, wa yutuz zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat, yang mereka yang menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah al-millatu, milah, agama, qayyimah, yang lurus gitu, mustaqimah, yang lurus gitu. Jadi menyembah Allah dengan penuh keikhlasan tanpa menyekutukannya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Sama Nabi Ibrahim juga agama sedemikian. Kitab Taurat, kitab Injil sama ngajarin semacam itu. Nah, Nabi Muhammad terus melengkapi ajaran-ajaran yang kurang dari nabi-nabi sebelumnya, karena Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau sudah mengerjakan demikian, maka itu termasuk agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah. Itu beragama begitu tuh, menyembah Allah dengan penuh keikhlasan tanpa dibarengi oleh kemusyrikan, terus mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar, milah qayyimah, agama yang benar. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang tadi ahli kitab, ya, yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik,
fi nari jahannam, di dalam api neraka tempatnya. Gitu. Ini Allah memberikan penjelasan terhadap orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW dan ingkar kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, dari ahli kitab yang ingkar gitu ya, yang kafir dan orang-orang musyrik dijelaskan tempatnya itu di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalam neraka jahannam. Kekal. Orang kafir, orang musyrik itu kekal di dalam api neraka jahannam halu miqdaratin gitu. Sia keadaan sesuai dengan ayat miqdari khuludihim fiha minallahi ta'ala. Jadi maksudnya apa? Ya, ayat miqdaru khuludihim fiha, artinya ukurannya mereka masuk di dalam api neraka itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi mereka itu masuk di sana sesuai dengan ketentuan Allah. Kekal di dalamnya mereka itu sesuai dengan ketentuan Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka tadi tuh yang mana? Yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka disebutnya oleh Allah itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya ya makhluk. Orang musyrik, orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Itu Allah yang bilang. Hanya orang yang musyrik itu biarpun katanya menurut pandangan kita cakep ya, johirnya, tetap menurut pandangan Allah mah jelek. Makanya kenapa orang Islam di dalam surat Al-Baqarah itu tidak boleh menikahi orang-orang musyrik laki-laki maupun musyrik perempuan. Bagi yang perempuan ya jangan menikah sama orang musyrik laki-laki ya. Bagi laki-laki jangan menikah musyrik perempuan. Karena apa? Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Tuh, orang Islam mah mulia di hadapan Allah. Perhatikan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka yang mengerjakan amal-amal baik, ya kebajikan, ulaika hum, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, al khaliqati, yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang istilahnya sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tuh makhluk, khaliqah makhluk maksudnya. Ya. Jazaohum, balasan untuk mereka, ya, balasan untuk mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adn, jannah atau syurga adn, iqamatin tajri, yang berdiri di mengalir di bawahnya, ya, min tahtiha, dari bawahnya, anharu, apa, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalam surga adn, abadan, selamanya. Tuh. Jadi orang-orang yang tadi mana? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka disebut sebagus-bagusnya makhluk. Nah, balasan buat mereka dari sisi Tuhan mereka apa? Surga adn, yang mengalir di bawahnya surga adn itu sungai. Mereka kekal di dalam surga adn abadan, selamanya. Dalam apa? Dalam keadaan radhiyallahu, tuh Allah ridha gitu. Allah meridai anhum, kepada mereka gitu. Bi taatihi, dengan ketaatan mereka.
mereka Allah senang karena mereka taat sama Allah. Tadi apa? Beriman dan mengerjakan amal-amal baik gitu ya. Amal baik banyak ya, diantaranya sholat, puasa, zakat, haji gitu. Itu rukun Islam yang 5 dan amal-amal baik lainnya. Waradu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Dari apa? Anhu di sini maksudnya bisawabihi, dari balasannya Allah, balasan pahala dari Allah. Zalika liman khasya rabbah, yang demikian itu ya, yang ridha gitu ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, liman khasya rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Khafa iqabihi, takut kepada siksaan Allah. Fantaha anil maksiatihi, dan mereka berhenti dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu tandanya orang-orang yang ridha dan diridhoi oleh Allah adalah orang yang takut sama siksanya Allah dan berhenti daripada perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Selesai itu surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan Shiratal Mustaqim yang diridhoinya, sehingga kita nanti akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.